Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini nafas kita masih bisa berhembus, jantung kita masih bisa berdetak, dan kita bisa menghirup udara bebas. Kalau kita menengok saudara-saudara kita yang saat ini diuji oleh Allah, terbaring di rumah sakit yang susah untuk bernafas sehingga membutuhkan alat pernafasan yang bernama oksigen. Berapa biaya yang harus dikeluarkan sehari, seminggu, sebulan dan seterusnya. Oleh karenanya kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, marilah kita gunakan sebaik-baiknya untuk senantiasa beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar pemimpin umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun dan menunjukkan kita kepada jalan yang telah diridhai Allah, yakni adilul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada para jamaah, khususnya kepada khatib pribadi. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat di dunia wa dunya wal akhirah. Kaum muslimin rahimakumullah, segala usaha yang kita lakukan dan kita perbuat dalam kehidupan di dunia ini, yang kita harapkan tiada lain adalah keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Segala usaha yang kita lakukan apabila tidak diberkahi oleh Allah hanyalah sia-sia belaka, dan kemanfaatannya kalaupun ada, hasilnya hanya sedikit kemanfaatannya. Namun sebaliknya, apa yang kita usahakan dan kita lakukan apabila mendapatkan keberkahan dari Allah, fa insyaallah menghasilkan kemanfaatan yang banyak dan kemaslahatan yang luas, dan ini berlangsung sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para pejuang kita ketika meraih kemerdekaan Republik Indonesia, yang besok kita peringati dan kita rayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Bagaimana para kiai, para ulama, para pejuang kita untuk berjuang meraih kemerdekaan yang hanya menggunakan senjata seadanya, melawan para penjajah yang menggunakan senjata yang canggih dan luar biasa. Meskipun dengan senjata yang seadanya, atas berkah rahmat Allah, bahwa bangsa Indonesia bisa memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah perjuangan yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para kiai, para pengasuh pondok-pondok salaf terdahulu ketika mengajar para santrinya, para muridnya, waktunya untuk mengajar hanya sedikit, dihabiskan untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat.
Meskipun para kiai ketika mengajar santrinya hanya sedikit sekali waktunya dan santrinya pun tidak banyak, tapi banyak kiai, banyak santri-santri yang menjadi sukses bermanfaat untuk umat. Banyak santri yang menjadi kiai terkenal, ulama-ulama besar. Dan inilah ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya ikhtiar sekuat tenaga agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita, hidup kita, rezeki kita sangatlah penting. Dan bagaimana caranya agar Allah memberkahi hidup kita? Yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin rahimakumullah, keluarnya orang tua kita dari rumah untuk mencari nafkah dari pagi, siang, dan malam dengan cucuran keringat hanyalah semata-mata untuk mencari nafkah kebutuhan kita. Belum lagi ibu kita yang rasa sakitnya tidak pernah dirasa, lebih-lebih saat mengandung kita, 9 bulan kita di dalam perutnya, saat-saat akan melahirkan dan saat-saat yang menegangkan. Taruhan nyawa dipertaruhkan oleh ibu kita antara mati dan hidup. Tapi itu semua tidak pernah dipikirkan oleh ibu kita. Yang dipikirkan adalah bagaimana kita bisa keluar menatap dunia ini dengan selamat. Dan apa yang pantas kita lakukan untuk kedua orang tua kita kalau tidak kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Kita doakan mereka apabila masih hidup. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Berikanlah mereka umur yang barokah untuk ibadah kepadamu ya Allah. Janganlah mereka beri sengsara karena sudah sengsara melahirkan, merawat dan membesarkan kami. Dan apabila orang tua kita sudah di alam kubur, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Jangan azab mereka ya Allah, jangan siksa mereka ya Allah. Jadikanlah kuburnya taman-taman surga dan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikanlah amalnya sebagai sahabat di dalam kuburnya. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah agar hidup kita diberkahi oleh Allah, kita senantiasa harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan yang kedua, mentaati guru kita. Sesukses apa dan capaian apa kita yang kita peroleh di dunia ini tidak lepas dari guru kita. Oleh karenanya marilah kita untuk senantiasa mentaati guru-guru kita. Dan yang ketiga, takzim dan memuliakan kepada orang yang lebih sepuh dari kita. Sebesar apapun jabatan kita, status apa kita di dunia ini, kita tidak lepas kepada orang yang lebih sepuh dari kita. Untuk itu, agar supaya apa yang kita lakukan di dunia ini mendapatkan keberkahan dari Allah, marilah kita senantiasa untuk berbakti, mentaati guru dan takzim, memuliakan kepada orang yang lebih sepuh kepada kita. Senada dengan ini, tradisi dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, takzim dan memuliakan kepada Ahlul Bait, para sahabat, ulama dan orang tua, itulah yang menyebabkan ilmu kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang diberkati, yang diberkahi oleh Allah, mungkin ilmu yang sedikit tetapi amalnya banyak, atau ilmunya sedikit doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa terjadi karena berbakti kepada orang tua, menghormati yang lebih tua dan taat kepada guru. Dan selain itu, marilah kita senantiasa untuk menjaga jamaah, sholat jamaah kita. Karena sholat berjamaah adalah salah satu wasilah Allah memperbaiki hidup kita. Sebagaimana dalam satu makalah, kama qala fil qail, alaikum fil jama'ati fa innal barakata ma'al jama'ah. Kamu harus senantiasa berjamaah, sungguh keberkahan akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga sholat jamaah. Kaum muslimin rahimakumullah, yang tidak kalah penting, marilah kita untuk senantiasa peduli kepada
orang yang lemah, peduli kepada orang lain, mencintai anak yatim dan orang miskin, dan kepada tetangga-tetangga kita yang tidak mampu. Kalau kita menyayangi mereka, kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu lebih dari itu kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Kasihilah siapapun yang ada di bumi, dan di langit akan mengasihi. Rawahu Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi. Amma ba'du. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala inna Allah وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنة وغفر عنهم السيئات اللهم الأنجل الرحمة والمغفرة ورد على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف وزدائد وسوء فتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.